Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Gerak. Mana Pak Guru? Hormat. Gerak. Kita gerak. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak malas videonya. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang inflasi. Masih ingat apa pengertian dari inflasi? Masih ingat pengertian dari inflasi? Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga secara terus-menerus yang diakibatkan oleh jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang. Dan yang perlu kalian ingat bahwa satu macam kenaikan harga saja tidak dikatakan sebagai inflasi.
Misalnya, ketika terjadi tidak musim mangga, kemudian harga mangga mahal, itu tidak dikatakan sebagai inflasi. Karena apa? Karena tidak berakibat pada harga-harga yang lain. Yang dikatakan sebagai inflasi adalah ketika satu macam kenaikan harga barang itu berakibat pada kenaikan harga barang yang lain. Contohnya adalah pada saat terjadi kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak yang mengakibatkan terjadinya berakibat pada kenaikan harga barang yang lain. Itulah yang dikatakan sebagai inflasi. Kemudian anak-anak, ketika terjadi inflasi, ketika terjadi kenaikan harga barang, saat itulah pemerintah sebagai penentu kebijakan, sebagai penentu aktivitas ekonomi, sebagai pengendali kebijakan akan mengadakan salah satu kebijakan yang digunakan untuk menjaga kestabilan perekonomian, yaitu kebijakan moneter. Maratisia, apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Iya, tadi sudah saya katakan bahwa kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Karena Pak Barkah sudah bilang tadi bahwa kestabilan perekonomian itu terjadi apabila jumlah uang yang beredar itu minimal itu lebih besar daripada jumlah mohon maaf terbalik. Jumlah uang yang beredar itu lebih sedikit daripada jumlah barang, sehingga harga-harga terkendali. Jadi yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah policy atau kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Karena apa? Tadi dikatakan bahwa ketika terjadi inflasi, itu jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Anak-anak pernah angan-angan enggak ya? Pak, kok gak udah duit tuh ya? Pernah, Pak? Ya, setiap saat, setiap tidak punya uang, setiap stres, setiap galau itu ya. Padahal kalau terjadi hujan uang beneran, yang terjadi apa? Inflasi. Ketika terjadi hujan uang beneran, uang jadi tidak Laku. bener. Ada uyu, tuku uyah, orang kudu aku duit-duit. Cukup berambang, orang kudu aku duit-duit. Atau yang agak ilmiah itu misalnya, Pak, kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk nyaur utang misalnya? Iya, itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang terjadi apa? Ketika kita mencetak uang, semakin kita mencetak uang lebih banyak, semakin uang kita menjadi tidak ada nilainya. Makanya saya uang ngarani duit 1 juta jadi iya, secara nominal 1 juta, secara real, secara nilai hanya 1.000. Itulah yang dikatakan sebagai inflasi. Kemudian pemerintah melakukan suatu kebijakan moneter. Tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak agar anak-anak minimal tahu, bisa mengidentifikasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dengan benar. Tadi Maratisa sudah mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Si kembar, apa tujuan dari kebijakan moneter? Salah satu, fiskal atau Rizky? Tujuan dari kebijakan moneter. Menjaga stabilitas ekonomi, Iya. kesempakan kerja, menjaga stabilitas kestabilan harga, dan memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran. Iya, menjaga kestabilan perekonomian ini adalah memang tugas pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar ketika terjadi inflasi. Salah satu kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang
berhubungan dengan keuangan. Yang pertama menjaga kestabilan perekonomian. Pada saat terjadi inflasi, itu kesempatan kerja memang melemah karena banyak terjadi pengangguran. Kemudian tujuan yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kesempatan kerja agar terjadi kestabilan harga. Ketika terjadi kestabilan harga, bisa memperbaiki neraca pembayaran. Kemudian Radit, jenis kebijakan moneter, ada kebijakan ekspansif. Apa yang dimaksud dengan kebijakan ekspansif? Nggak ketok ya? Coba dibaca di sini, kamu maju dibaca. Apa yang dimaksud dengan kebijakan ekspansif? Kebijakan satu, menurunkan tingkat suku bunga. Dua, membeli surat berharga pemerintah. Tiga, menurunkan cadangan wajib. Empat, kebijakan kredit atau enggak. Ya, silakan duduk. Jadi anak-anak, macam-macam kebijakan moneter, ada kebijakan ekspansif. Di mana kebijakan ekspansif yang pertama adalah menurunkan tingkat suku bunga. Ketika terjadi inflasi, jumlah uang yang beredar lebih banyak, sehingga ketika pemerintah melakukan kebijakan menurunkan tingkat suku bunga, orang lebih suka menabung atau lebih suka meminjam? Ketika suku bunga naik, lebih suka tujuannya apa? Kalau kita menabung, agar uang itu bisa kok bisa bertambah? Berkurang karena uang itu bertempat di bank agar tidak terlalu banyak beredar di masyarakat. Membeli surat berharga pemerintah. Surat berharga pemerintah itu namanya sertifikat Bank Indonesia, di mana ketika surat berharga itu dijual oleh pemerintah, maka masyarakat membeli surat berharga. Masyarakat memiliki surat berharga, uangnya akan bertempat di Bank Indonesia. Tujuannya apa? Agar uang yang beredar di masyarakat tidak terlalu menurunkan cadangan wajib. Jadi cadangan wajib, uang yang berada di bank itu diturunkan agar uang itu tidak banyak beredar di masyarakat. Kemudian kebijakan kredit longgar. Kebijakan kredit longgar itu banyak memberikan kredit kepada masyarakat agar masyarakat bisa menjalankan kegiatan usaha. Karena apa? Ketika terjadi krisis moneter, itu lapangan usaha itu akan sulit terjadi. Karena apa? Jangankan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, untuk makan sehari-hari aja kadang-kadang masyarakat sudah kesulitan. Kemudian manfaat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ketika terjadi kebijakan moneter, stabilitas perekonomian diharapkan bisa stabil. Kemudian mengatasi pengangguran yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana meningkatkan kesempatan kerja. Terkendalinya inflasi, turunnya harga barang agar barang itu bisa dibeli oleh masyarakat dengan cara meningkatkan daya beli. Meningkatkan daya beli dilakukan ketika apa? Ketika masyarakat sudah memiliki pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, otomatis daya beli meningkat. Kesempatan kerja juga meningkat. Ketika kesempatan kerja meningkat, terjadilah kestabilan perekonomian. Kemudian ada kebijakan moneter kualitatif, yaitu ada kredit subjektif. Kredit subjektif itu adalah kreditnya itu dibatasi. Ketika pemerintah memberikan kredit, uang itu akan beredar kemana? Ke masyarakat. Ketika uang itu beredar di masyarakat, maka jumlah uang yang beredar lebih banyak. Semakin
tinggi pula tingkat inflasi di suatu masa. Kemudian ada persuasi moral. Persuasi moral ini adalah salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui media massa, melalui media audiovisual, melalui lagu, melalui banner, melalui himbauan-himbauan yang berhubungan dengan bagaimana kita mencintai keuangan kita agar tidak terjadi inflasi. Ada salah satu lagunya Titik Puspa. Bang bing bung yuk, bung bing bang yuk, kita ke bank. Bang bing bung yuk, kita nabung. Bang bing bung yuk, jangan dihitung. Tiba-tiba kita nanti dapat untung. Nah, itu salah satu persuasi moral yang dilakukan dengan menyanyi karena biasanya kebijakan yang dilakukan menyanyi itu lebih bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian ada kebijakan moneter kuantitatif. Mbak, dibaca Mbak, apa kebijakan moneter kuantitatif? 1. Operasi pasar terbuka. 2. Kebijakan diskonto. 3. Kebijakan mengubah cadangan minimum. Iya, kebijakan operasi pasar terbuka ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara menjual surat-surat berharga yang tadi sudah kita bahas. Itu masuk ke dalam kebijakan moneter kuantitatif. Kemudian kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Biasanya ketika terjadi inflasi, tingkat suku bunga dibatasi atau dinaikkan agar apa? Jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak terlalu banyak, agar masyarakat lebih suka menabung. Kebijakan mengubah cadangan minimum, yaitu cadangan minimum yang ada di bank itu diperbanyak. Jangan sampai berkurang, karena ketika berkurang digunakan untuk memberikan kredit, itu akan semakin menambah jumlah uang yang beredar. Kalau tadi kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Intinya kebijakan moneter adalah kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kalau kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal ada fungsi alokasi, bahwa uang yang ada sudah dirancang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara itu dialokasikan sedemikian rupa agar APBN yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu bisa efektif dan efisien digunakan untuk membiayai operasional pembangunan. Fungsi distribusi disalurkan jadi di dalam kebijakan fiskal itu ada penerimaan dan pengeluaran negara. Diupayakan penerimaan dan pengeluaran negara ini berjalan seimbang. Kalau penerimaan lebih besar, itu suatu negara dikatakan mengalami surplus. Kalau pengeluaran lebih besar, itu pemerintah atau negara itu mengalami defisit. Anak-anak harus bisa membedakan antara defisit dan devisa. Kalau defisit itu adalah suatu kondisi di mana pengeluaran negara itu lebih besar daripada penerimaan negara. Kalau devisa adalah keuntungan yang didapat ketika negara melakukan perdagangan internasional. Jenis kebijakan fiskal ada kebijakan ekspansif, yaitu dilakukan dengan menaikkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan transfer payment, dan ketiga, menurunkan pajak. Baik anak-anak, peta konsep manual ini digunakan untuk sebagai alat bantu ketika kita ingin memberikan kecakapan komunikasi kepada kalian, kepada peserta didik, agar mampu
membuat presentasi dengan intonasi yang tepat, dengan gestur yang bagus, dan minimal kita bisa melakukan pembelajaran tanpa radiasi. Karena apa? Ternyata pembelajaran dengan digital, dengan laptop itu kerugiannya banyak. Mata kita akan rusak kena radiasi, otak kita juga akan rusak kena radiasi. Kemudian organ kita secara keseluruhan juga akan rusak karena kita ketika melakukan pembelajaran dengan laptop itu kita terlalu banyak dulu. Kalau belajar manual seperti ini, kita bisa menggerakkan kelima indera kita dengan maksimal, menuangkan ide-ide kita untuk membuat gambar-gambar yang berhubungan dengan penguatan materi, sehingga penguatan materi itu bisa dilakukan dengan baik tanpa ada gangguan radiasi. Baik anak-anak, what can I do for you? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, siapa yang ingin berperan menggantikan saya menjadi guru untuk menjelaskan ke teman-temannya berhubungan dengan kebijakan moneter? Yo. Ayo, siapa? Tinggal mempresentasikan dengan intonasi yang tepat untuk melatih kecakapan komunikasi. Kalau tidak ada, saya paksa Mada Tesia untuk mempresentasikan kebijakan moneter sebisanya. Ayo Mada Tesia. Ya, depan. Ayo Mada Tesia. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di depan ini ingin menggantikan Bapak Sugata untuk menjelaskan atau
baik dengan bantuan peta konsep manual yang telah Pak Barkang bikin. Jadi tugas kalian nanti adalah mempresentasikan satu-satu secara pribadi sebagai tugas untuk mengasah kecakapan komunikasi. Karena apa? Kecakapan komunikasi ini sangat amat penting, sangat amat diperlukan dalam hal apapun. Ketika nanti kuliah, kalian akan dihadapkan pada bagaimana kalian membuat kecakapan komunikasi dengan mempresentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Ketika nanti anak-anak dihadapkan pada dunia kerja, satu hal yang paling menentukan kalian diterima atau tidak itu adalah kecakapan komunikasi. Makanya, marilah kita belajar kecakapan komunikasi secara bersama-sama. Karena apa? Kalian belajar, Pak Barkang juga belajar. Karena membangun jiwa mandiri sejahtera, majulah SMA 1 Singgahan Jaya. Terima kasih anak-anak. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat karena menuntut ilmu adalah ibadah, sehingga rajin-rajinlah kalian menuntut ilmu karena ibadah nilainya adalah lebih besar daripada sholat 200 rakaat. Subhanallah.